Selamat pagi adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Miss Arlincana. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Microsoft Excel. Langsung saja ya kita ke Microsoft Excel. Nah, setelah kalian masuk ke dalam Microsoft Excel seperti ini tampilannya, langsung saja pilih blank workbook. Nah, untuk tampilan awal dari Microsoft Excel seperti ini. Jadi di sini sudah ada yang namanya bar judul ya, ini namanya judul. Jadi ada beberapa unsur penting yang adik-adik perlu tahu tentang Microsoft Excel ya. Yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini, yang ini ya namanya judul. Nah, judul ini dia berfungsi untuk menampilkan judul program dan dokumen aktif atau nama file dari lembar kerja yang aktif. Nah, selanjutnya ada yang namanya office button. Nah, office button ini berisi perintah untuk mengoperasikan program yang standar, misalnya untuk membuat dokumen baru ya, ini namanya office button. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya toolbar. Nah, toolbar itu dia adalah deretan-deretan tool berupa gambar yang mewakili perintah dan fungsinya untuk mempermudah dan mengefisienkan pengoperasian program. Jadi ini adalah toolbar, misalnya ini ada toolbar untuk pictures ya. Jadi ini perintah untuk menginsert picture, langsung saja kita klik. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya nanti kita pilih gambar apa yang kita akan insert ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya worksheet atau lembar kerja ya. Jadi di sini di Office yang saya gunakan Office 2016 sudah menyediakan satu sheet ya. Namun kita bisa menambahkan sheet ya, beberapa sheet. Langsung saja di sini ada tanda tambah atau plus. Di sini kita langsung saja pilih, langsung saja kita klik, maka secara otomatis di sini akan bertambah sheetnya. Nah, untuk sheet ini kita bisa ubah judulnya ya. Caranya adalah kita klik kanan pada sheet yang kita akan ubah namanya. Selanjutnya kita pilih rename, misalnya sini data sekolah. Nah, seperti itu. Selanjutnya ketika sudah nanti pilih, nah langsung enter saja ya, maka nama dari sheet ini akan berubah sesuai dengan nama yang kita sudah ganti ya. Nah, selanjutnya adik-adik, di sini juga ada yang namanya scroll bar. Nah, scroll bar ini ya, atau disebut juga penggulung vertikal ya, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Nah, ini namanya scroll bar. Ya, ini namanya scroll bar. Nah, selanjutnya adik-adik, selain beberapa unsur penting tadi, ada juga yang perlu adik-adik tahu, yaitu tentang kolom, baris, sel, dan range. Jadi kolom itu adalah ini yang berupa ini ya, berupa huruf ya, ini namanya kolom. Selanjutnya baris itu dia berupa angka, ini namanya baris. Nah, sedangkan sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, ini adalah sel ya. Ini adalah sel, dia merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Nah, di sini yang merupakan alamat pertemuan baris dan kolom itu akan ditampilkan di name box. Jadi ini namanya name box ya. Nah, di sini sel yang sedang aktif itu ada di kolom B dan di baris keempat ya. Jadi sudah ditampilkan di name box. Selanjutnya range ya. Jadi yang keempat itu adalah range. Jadi range itu adalah gabungan antara beberapa kolom dan baris. Nah, ini adalah range ya. Ini namanya range. Nah, untuk alamatnya seperti apa? Jadi alamatnya itu A1, L20. Ini adalah range. Nah, kalau sel tadi hanya satu ya. Dia adalah pertemuan antara baris dan kolom, sedangkan range itu adalah gabungan dari beberapa kolom dan baris.
Nah, selanjutnya adik-adik, di sini juga kita akan belajar bagaimana cara menginput data ke dalam sel. Jadi sel tadi adalah pertemuan antara baris dan kolom. Caranya adalah langsung saja kita pilih ya, kita mau pilih di sel mana yang akan kita input data. Misalkan di sini saya mau menginput data di kolom B3. Nah, saya klik selanjutnya, nanti saya tulis atau ketik di sini ya. Misalkan saya ketik nama hewan atau nama tumbuhan langka. Nama tumbuhan langka. Oke, seperti ini. Nah, setelah input data tadi, langsung saja klik enter yang ada di keyboard kalian. Nah, bagaimana caranya kita mengubah atau mengedit data yang sudah diinput tadi di sel ini? Caranya adalah kalian letakkan pointer di sel yang kalian mau ubah, selanjutnya klik kiri 2 kali. Nah, setelah diklik nanti kalian bisa edit. Misalnya di sini saya mau tulis nama tumbuhan aja. Nah, setelah diedit, langsung saja tekan enter yang ada di keyboard. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana cara untuk menambahkan sheet. Tadi sudah ya untuk menambahkan sheet. Nah, selanjutnya kita belajar untuk membuat penomoran pada Microsoft Excel. Nah, misalkan seperti ini, 1, 2 dan seterusnya. Nanti untuk baris selanjutnya kita tidak perlu mengetik satu-satu lagi ya, seperti pada Microsoft Word. Di sini kita tinggal blok saja. Selanjutnya nanti setelah muncul tanda seperti ini, kita drag ke bawah, kita seret. Nah, seperti ini. Jadi secara otomatis datanya akan penomorannya akan bertambah sendiri ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar cara pemberian nomor urut ya, yang seperti ini. Tapi bagaimana jika nomor urutnya sampai ribuan? Maka pasti akan kita harus perlu men-scroll sampai ke bawah. Nah, adik-adik, di sini ada cara mudahnya ya untuk memberikan nomor urut yang mudah tanpa kita harus scroll atau kita scroll sampai di bawah ya. Caranya adalah kita pergi ke menu home. Di sini ada fill. Di fill ini adik-adik klik, selanjutnya pilih series. Nah, selanjutnya kita pilih kolom. Selanjutnya di sini kita ketik 10.000. Selanjutnya klik OK. Nah, seperti ini. Jadi nomornya secara otomatis akan bertambah sampai ke 10.000. Jadi kita tidak perlu drag sampai ke bawah-bawah seperti ini ya. Itu adalah cara lama. Jadi ada cara yang lebih mudah atau lebih gampang yang dilakukan ya. Tadi kita sudah belajar tentang pemberian nomor pada Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian, penjumlahan, perkalian, dan juga penjumlahan ya. Jadi di sini sudah ada data ya, sudah tersedia data. Nah, bagaimana untuk menjumlahkan data ini? Caranya adalah ya, ketik sama dengan. Ingat, untuk memasukkan rumus pada Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Nah, setelah kalian mengetik sama dengan, selanjutnya kalian pilih selanjutnya untuk penjumlahan, tandanya adalah plus, kalian ketik plus. Selanjutnya nanti klik lagi di data selanjutnya. Setelah terpilih, selanjutnya kalian tinggal enter saja. Nah, secara otomatis nilainya akan seperti ini ya. Jadi
sudah dijumlahkan. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Apakah menggunakan cara yang sama atau tidak? Ya, boleh kita menggunakan cara yang sama, tapi bagaimana jika datanya terlalu banyak? Nah, jika datanya terlalu banyak untuk bagian di bawah dan selanjutnya itu kita tinggal klik saja di bagian di sini. Selanjutnya sampai muncul tanda seperti ini, nanti kalian tinggal tarik aja ke bawah. Jadi datanya akan muncul secara otomatis jadi data-data ini, data A dan B ini akan dijumlahkan secara otomatis. Nah, adik-adik tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, sekarang kita belajar pengurangan ya. Bagaimana untuk pengurangan pada Excel ya. Jadi caranya sama ya seperti pada penjumlahan tadi. Caranya selalu diawali dengan sama dengan, ketik sama dengan. Selanjutnya pilih data yang akan mau kita kurangkan. Nah, data A untuk pengurangan tanda simbolnya adalah kurang ya. Ya, bukan. Seperti ini. Selanjutnya nanti klik lagi data yang akan kita mau kurangi. Nah, setelah dipilih, langsung aja tekan enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk data di bawah dan selanjutnya kita tinggal letakkan kursor di sini, muncul tanda seperti ini, langsung kita tarik saja. Jadi datanya akan dikurangkan secara otomatis. Nah, bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Nah, untuk perkalian sama ya, jadi seluruh apapun yang mau dikerjakan dengan rumus di Microsoft Excel selalu diawali dengan sama dengan. Untuk sama dengan, selanjutnya kita klik data yang akan kita mau kalikan. Selanjutnya untuk tanda perkalian ini adalah bintang ya. Ya, selanjutnya pilih data yang akan mau dikalikan. Selanjutnya tekan enter. Nah, untuk di bawah dan selanjutnya sama seperti pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk pembagian juga sama, diawali dengan sama dengan. Selanjutnya kita pilih data yang akan kita mau bagikan. Selanjutnya untuk simbol dari pembagian adalah garis miring ya. Nah, selanjutnya kita pilih data kedua. Nah, di enter. Untuk data selanjutnya tinggal kita seret seperti yang tadi. Nah, kira-kira seperti itu adik untuk cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada Microsoft Excel.